Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan Ardi akan menjelaskan tanggung jawab dan etika media massa di Indonesia. Yang pertama, media massa pada saat sekarang ini memiliki kemerdekaan atau kebebasan pers. Dalam hal ini merupakan tujuan akhir media, bentuk pembatasan terakomodasikan dalam etika. Peraturan dan hukum akhirnya menjadi tanggung jawab. Etika dan media massa dapat dikatakan menjadi sebuah integritas dan konsekuensi logis media massa dalam menjalankan fungsi dan memperjuangkan idealismenya. Media massa melainkan sebagai sarana. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Apa sih etika? Apa hubungannya etika dengan media massa? Apa hubungannya etika dan media massa itu? Menurut Alstul berpendapat bahwa etika merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip mengenai apa-apa yang dianggap benar atau salah. Dan mengapa etika media massa itu penting? Etika didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau prinsip sebagai pedoman perilaku baik atau buruk. Etika juga dapat dikatakan sebagai bentuk disiplin yang membedakan apa yang baik atau buruk serta apa yang benar dan atau salah. Dalam keterkaitannya dengan ilmu komunikasi, etika berperan sebagai prinsip dalam proses pengaplikasian ilmu. Nah, etika dalam praktik media massa itu berlaku karena praktik pemberitaan sudah pasti memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, untuk jurnalis, etika media massa dikemas dalam satu kode etik jurnalis. Kode etik jurnalistik merupakan suatu pagar moral yang membentuk tanggung jawab etis dan integritas profesional jurnalis yang dikutip oleh Wibowo pada 2009. Seorang jurnalis perlu menjunjung tinggi etos kebenaran bersamaan dengan kebebasan dan tanggung jawab etikanya. Di Indonesia sendiri, kode etik jurnalistik disusun oleh jurnalis dan untuk jurnalis. Etika dalam media baru. Apabila dalam media massa etika media hanya berlaku untuk praktisi media massa saja, maka dalam media baru semua penggunanya perlu menanamkan etika dalam berinteraksi dan bersuara. Media baru itu contohnya seperti media sosial biasanya memiliki khalayak yang lebih bebas dan otonom. Dikutip oleh Rianto pada 2016. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama, siapa saja bisa menjadi khalayak media baru. Hanya dengan membuat akun, tiap orang dengan identitas, profesi, dan status sosial apapun bisa menyuarakan dan berinteraksi di media sosial. Yang kedua, media baru memungkinkan khalayak untuk merespon suatu isu pada waktu yang diinginkan dan menyebarkannya. Seperti misalnya fitur membuat status, fitur membagikan status, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan tentang tanggung jawab dan etika media massa di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.